Iya, jadi untuk siang hari ini, Prof. Wahyononya kan lagi rapat ya. Untuk kelas ini akan saya pandu terlebih dahulu. Sebelumnya, buat teman-teman tugasnya kemarin gimana? Ada yang kesusahan atau ada yang mau ditanyain atau gimana mungkin? Kalau dari saya aman, Mbak. Oh iya, aman semua ya berarti ya? Iya, jadi kan saya udah lihat tugas yang kemarin. Nah, ini ada masukan dari saya buat beberapa teman-teman, mungkin bisa dikoreksi kembali terkait pengerjaannya. Nah, dari teman-teman ada beberapa tugas yang masih ada kurangnya gitu. Kayak misalkan di ukurannya itu masih belum dikasih. Lalu untuk penulisan hurufnya yang di etiketnya itu juga belum menggunakan mal. Jadi teman-teman tuh bisa ngasih pakai mal tulisannya. Dan untuk ukurannya itu juga bisa dikasih biar nanti pembacanya tuh lebih jelas. Terus ini kan kemarin juga saya kasih tahu kalau tugasnya itu terkait gambar plat, di mana plat itu kan bentuknya 3 dimensi ya. Nah, berarti kalau misalkan 3 dimensi itu dia memiliki tebal. Nah, kalau dari teman-teman bisa langsung mengerjakan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kembali lagi kan kayak mahasiswa itu kan dituntut agar lebih kreatif dan lebih kritis ya. Ya kan? Nah, itu bisa dikerjakannya dalam bentuk 3 dimensi atau ditambahin 2 dimensinya juga. Kayak gitu. Itu saran dari saya sih. Untuk hari ini kita akan membahas terkait gambar potongan. Sebelumnya teman-teman apa sudah pernah mendapatkan materi gambar potongan belum? Izin menjawab, Mbak. Sebelumnya pernah namun dibahas sekilas saja, belum menyeluruh. Oh iya. Iya. Di sini teman-teman tuh semester berapa ya? Semester pertama. Oh, angkatan 21 ya berarti? Iya, oke. Jadi akan saya bahas kembali terkait gambar potongan. Bentar saya share screen dulu ya. Udah keluar belum? Oke. Iya, jadi teknik potongan di sini saya akan mempresentasikan untuk PPT dari dosen saya yaitu Bapak Rahmat Himawan. Sebelumnya saya izin buat off video dulu ya. Iya, jadi yang pertama yaitu ada pengertian dari gambar potongan. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan gambar yang terhalang dan kompleks atau banyak. Gambar potongan itu sendiri adalah memotong bagian benda yang terhalang atau tersembunyi sehingga tampak jelas. Untuk contohnya sendiri ada di gambar ini. Misalkan di sini ada benda berbentuk kubus gitu ya. Tapi di tengahnya dia tuh ada beberapa ruang dan ruangan itu adalah kosong. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ini kan ada bidang potong dan ini bendanya. Ketika benda itu dipotong akan terlihat seperti ini. Nah, di mana garis arsiran ini adalah benda yang terkena dari potongannya. Nah, ini kan kalau dilihat dari 3 dimensinya kan. Nah, apabila dari sudut 2 dimensinya, sudut pandang 2 dimensi, akan digambar seperti ini. Nah, dari sini paham kan ya, maksudnya untuk konsep gambar potongan itu seperti apa?
Paham. Ya, oke. Selanjutnya yaitu ada jenis gambar potongan sederhana, yaitu ada 3, ada potongan penuh, separuh, dan ada setempat. Yang pertama ada potongan penuh. Seluruh benda dipotong kemudian separuh dari benda seolah-olah dihilangkan. Nah, maksudnya potongan penuh ini kayak misalkan teman-teman ada kotak gitu ya, terus habis itu ada kotak, lalu dipotong keseluruhannya. Nah, jadinya bakal seperti ini. Dan akan digambar seperti ini. Gitu. Lalu untuk selanjutnya, ada gambar potongan separuh, di mana potongan separuh ini adalah seperempat benda seolah-olah dihilangkan, tampak setengah bagian luar dan setengah bagian tampak dalam. Nah, di sini biasa digunakan untuk benda-benda simetri, di mana kalau yang separuh itu berarti kan seperempatnya ya. Berarti diambilnya itu nggak secara keseluruhan kayak tadi. Nah, kayak gini nih. Misalkan di sini kan ada lingkaran gini kan bentuknya. Kalaupun setengah, dia tuh bakal diambil seperempat gini. Nah, untuk gambar yang 2 dimensinya bakalan berbentuk kayak gini, di mana untuk garis arsirannya ini adalah bidang yang terkena irisan itu tadi. Lanjut, ada potongan setempat atau sobekan. Nah, potongan ini hanya dipotong pada bagian tertentu yang ingin diperlihatkan. Garis batas potongan menggunakan garis tipis bebas. Nah, dari sini itu kan ada beberapa benda yang ingin dipotong. Hanya dari bagian kecilnya saja. Jadi, gambarnya akan berbentuk seperti ini dan potongannya itu akan terlihat ini, di arsirannya ini. Begitupun di gambar yang B, ini akan memotong dan berbentuk di garis potongannya yang ada di atas ini. Gitu. Ya, selanjutnya ada garis dan huruf petunjuk pemotongan, di mana garis ini menggunakan garis-garis tipis, namun pada belokan dan ujung ditebalkan. Contohnya ada di gambar A, di mana pada ujungnya akan diberikan garis yang lebih tebal daripada garis yang ada di tengahnya ini. Untuk yang B juga sama, ini akan diberikan garis yang tebal di setiap belokannya. Ini dan ini. Lalu ujung dan ujung juga. Kayak gitu. Selanjutnya, ada gambar yang tidak perlu petunjuk potongan. Untuk benda simetri dan bentuk sederhana di mana garis potongan tepat melalui garis sumbu. Nah, kalau kayak gini kan udah jelas kan, gambarnya nih kotak, dan ini tuh lingkaran. Ada 2. Kalaupun dibentuk 2 dimensi, dia akan tergambar seperti ini. Nah, untuk tampak sampingnya, setelah dipotong akan seperti ini. Ini potongannya. Ini bagian yang terkena potongan. Nah, ini juga gambar sederhana yang tanpa menunjukkan potongan, tapi dia tuh akhirnya juga kepotong gitu. Di sini teman-teman paham nggak maksudnya ini? Paham nggak? Paham. Kurang lebih sepertinya paham, Mbak. Iya, menjawab paham.
Iya, oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada potongan lebih dari Oke, maaf tadi kepotong. Ini udah masuk lagi kan ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Iya, jadi untuk potongan meloncat, terdapat dua bidang sejajar yang memotong benda. Hasil kedua potongan disatukan pada satu gambar potongan. Nah, di sini kan ada ini nih 3 lingkaran. Bisa dilihat ini kan ada 3 lingkaran. Lalu kita bawa ke bentuk 2 dimensi. Ini diputar ke atas, diputar ke bawah gitu kan. Ke bawah, lalu akan berbentuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa bayangin kan ketika ini diputar ke bawah, lalu ini kan ada garis potongnya nih. Nah, garis potongnya itu merepresentasikan dari garis yang ini dan ini. Untuk ini dan ini. Selanjutnya ada potongan oleh dua bidang berpotongan. Nah, tujuannya di sini adalah agar bentuk khas bagian-bagian benda menjadi lebih jelas. Di sini ada contoh gambar seperti ini. Ini gambar utuhnya, dan dia dipotong dari sini, garis ini, dan garis ini. Berarti dia kan akan berubah dan digambar untuk dua dimensinya seperti ini. Nah, ketika teman-teman membayangkan kayak ini pizza gitu ya, kayak pizza dipotong, terus habis itu ini buat lingkaran yang ini, berarti kan dia adalah lingkaran yang besar, di mana lingkaran yang besar itu adalah yang ini, dan garis potongnya ini. Untuk lingkaran yang kecil, itu yang ini. Nah, untuk lingkarannya kan dia nggak ikut kepotong karena dia nggak ada ruangannya kan. Yang ikut kepotong adalah yang diarsir ini, di mana yang diarsir ini tuh di bagian sini, dan garis yang ini. Kayak gitu. Lanjut, ada potongan oleh bidang berdampingan. Ini sama kayak contoh yang sebelumnya, di mana bidang-bidang berdampingan mengikuti lekukan garis di sumbu pipa. Nah, biasanya kan kalau perpotongan garis ada garis vertikal dan horizontal kan. Nah, untuk benda yang miring kayak gini tetap mengikuti bentuk dari bendanya. Seperti ini. Nah, namun nanti pada saat penggambaran dua dimensi, setelah dipotong akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu ada potongan yang diputar dan digambar di tempat potongan. Ini biasanya digunakan untuk gambar dari ruji-ruji roda, kait, tuas, tusuk penguat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Seperti gambar ini tetap dipotong seperti ini dan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada potongan yang diputar dan digambar di tempat lain. Di sini kegunaannya agar lebih mempermudah teman-teman untuk lihat dari hasil potongannya. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk menggambar ruji-ruji roda, kait, tuas, tusuk penguat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemotongan gambar yang ini akan menghasilkan benda seperti ini.
Namun ini kan garis potongnya miring gitu kan teman-teman. Nah, ini tuh bisa digambar dari hasil potongannya itu menjadi lurus seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus ada potongan berurutan. Di sini langsung contohnya, yang gambar ada potongan berurutan dengan penempatan sejajar dari sumbu utama. Maksudnya sumbu utama itu adalah dari sumbu yang memotong ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau di perpotongan AA itu hasilnya adalah ini. Perpotongan PB dia akan seperti ini, di mana lingkarannya juga lebih besar daripada diameternya A. Terus ada perpotongan CC yang lebih kecil, dan ada perpotongan DD yang lebih kecil dari yang lainnya. Begitu juga di gambar yang B, ada perpotongan AA seperti ini, lurus ini kan, AA, PB, jadi kayak gini, CC, dan DD. Selanjutnya ada potongan benda tipis, di mana biasanya digunakan untuk telat, baja profil, dan lain sebagainya. Potongan digambar dengan garis tebal atau penampang seluruhnya dihitamkan. Apabila tersusun berhimpitan, atas berhimpitan dibiarkan putih. Nah, maksudnya ini adalah ketika teman-teman menggambar dan gambarnya itu terlalu kecil untuk menggambar garis potongannya. Jadi, teman-teman bisa menggambar dengan cara menebalkan garis seperti ini ketika bendanya tipis, dan ketika bendanya tipis dan berhimpitan bisa seperti ini, dan potongan benda tipis yang digambar dengan garis tebal, nah bisa seperti ini, gitu. Selanjutnya ada beberapa benda yang tidak boleh dipotong. Ada poros dan pasa, bola pejal, bola pada penalan gelinding, pena tirus, sirip, punggungan, ruji-ruji roda, baut, mur, dan cincinnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar poros dan pasa. Di sini ada penunjukan gambar untuk gambar yang salah seperti ini dan yang benar seperti ini. Kenapa ini disebut salah? Karena mengikuti aturannya bahwa tadi kan tidak boleh tidak boleh dipotong. Ini tidak boleh dipotong, sehingga menggambarnya akan seperti ini. Ini akan tetap dibiarkan, maksudnya tidak diarsir, dan beberapa yang diarsir di sini adalah sebagian. Nah, agar tidak kalau misalkan teman-teman lihat dari gambar yang ini kan kayak tabrakan gitu kan, terus kayak susah gitu kan lihatnya dan ngebayanginnya. Lebih mudah yang gambar B. Yang ini yang diarsir kayak gitu. Lalu ada gambar dari bola pejal. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah contoh gambar yang salah ketika diarsir keseluruhan dan yang benar adalah hanya beberapa saja, seperti ini. Selain aturan ini, teman-teman juga bisa melihat dari contoh gambar yang salah dan benar kan lebih mudah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, lebih mudah dilihat dan untuk memperjelas dari detail gambarnya. Seperti itu. Lalu ada gambar bola pada bantalan gelinding atau biring. Nah, di sini kan ada gambar yang salah dan ada yang gambar yang benar. Di mana dari bolanya itu kan tidak boleh diarsir kan tadi. Nah, ini tidak boleh diarsir. Dan dari garis arsiran ini, untuk yang salah ini kan dia searah, di mana ini tuh salah. Nah, yang benar itu
bisa berlawanan arah karena di gambar ini antara atas dan bawah dia itu kan seperti sejajar gitu kan, berpasangan, bukan dari gambar yang jadi satu. Dia ini sendiri-sendiri kan, atas sendiri sama bawah sendiri. Nah, maka dari itu arah asirannya juga dibedakan antara atas dan di bawah. Selanjutnya ada pena tirus. Ini sama seperti sebelumnya. Untuk arsirannya akan diaris seperti ini, dan untuk detail kan kembali lagi ke detail, dan garis ini apabila kita tulis di sini kan gambarnya jadi susah buat melihat dan susah buat mengartikan. Nah, maka dari itu arsirannya hanya sampai sini. Nah, untuk ini juga sama seperti tadi, dihilangkan. Selanjutnya ada gambar dari sirip dan rusuk penguat. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa ngejelasin nggak kira-kira ini kenapa salah dan ini kenapa benar? Halo? Iya, Ada Mbak. yang bisa menjelaskan mungkin? Yang salah itu kenapa gitu, Mbak? Iya, dan yang benar kayak gimana? Bisa dijelaskan bentuk gambarnya juga kayak gitu. Ini kan udah lengkap ya, ada 3 dimensinya juga, jadi lebih memudahkan teman-teman buat membayangkan kayak gitu. Ayo, ada yang mau jelasin nggak? Mungkin itu, Mbak. Kan seperti contoh yang di atas itu yang salah itu kebanyakan yang diarsirnya itu keseluruhan, Mbak. Iya, terus mungkin bisa dijelaskan dari ininya, bentuk gambarnya kayak gimana, terus kenapa bisa jadi 2 dimensinya kayak gitu, terus garis perpotongannya, terus kenapa salah dan kenapa bisa disebut benar. Permisi, maaf Mbak, izin menjawab boleh ya Mbak? Iya, boleh. Mbak, mungkin saya mau jawab ingin ya Mbak ya, apa yang kenapa yang salah itu yang arsiran salah dan yang satunya itu benar, boleh nggak Mbak? Itu doang. Iya, silakan. Kalau menurut saya Mbak, sepengamatan saya, kenapa yang A itu salah karena yang diarsir itu bukan bagian yang dipotong Mbak, soalnya yang dipotong itu kan benda yang apa? Yang tanda silang itu kan Mbak, tanda tambah. Yang dipotong kan tanda yang nggak bisa coret-coret ya. Ya pokoknya yang di situ yang dipotong. Nah, makanya yang diarsir itu yang bagian yang dipotong aja, seperti yang diproyeksiin di bagian tampak di bawahnya, yang dipotong itu yang bagian silang tambah itu, bukan bagian semua yang di A itu salah jadinya. Mbak, mohon maaf tadi mungkin dari kemarin teman-teman berpikir bahwa Zoom merupakan platform yang lebih comfort Mbak untuk pembelajaran. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk pindah ke Zoom ya Mbak, biar bisa kayak Anonet-nya, terus fitur-fiturnya mungkin lebih lebih memadai gitu Mbak. Tapi tergantung Mbak juga sih, balik lagi gimana Mbak? Oke, terima kasih ya sarannya, nanti akan saya pertimbangkan dan Baik. saya bicarakan kembali ke profesor. Nah, ini
Ya, saya tambahkan aja ya yang buat Ya. perpotongan dan ini bentuknya gimana, salah kenapa, benar kenapa. Nah, dari bentuknya sini teman-teman kan udah bisa bayangkan kalau di sini ini kan kosong kan teman-teman. Maksudnya dari tambah ini yaitu yang muncul adalah tanda tambah ini dan yang kosong tuh yang di lingkaran ini dan ini. Nah, jadi di gambarnya itu seperti ini kan. Udah bener kan ini. Nah, terus terkait perpotongannya, ya yang dijelasin sama Pandu Adiguna tadi itu udah benar. Karena yang dipotong itu kan di bagian sini. Dan yang kena garis perpotongannya itu yang diarsir. Nah, di mana diarsirnya itu yang di bagian sini nih. Di bagian yang ini. Yang tanda plus ini kan muncul kan. Yang tengah kenapa nggak diarsir? Karena dia ini juga kayak lubang gitu loh. Jadi dia nggak kena pemotongan kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Di sini juga ada gambar punggungan. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Dari teman-teman juga mungkin ada yang mau ngejelasin lagi mungkin atau yang tahu, yang paham. Ini paham semua kan ya teman-teman? Paham, Mbak. Oke. Coba dijelasin nih yang paham. Ya, oke. Iya, oke. Udah benar. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Yang lainnya juga udah paham kan yang dijelasin sama temennya tadi. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada ruji-ruji roda. Ini sama juga seperti gambar-gambar sebelumnya. Dilihat dari perpotongannya. Ini kan ada di antara A sama A ini kan. Nah, di mana kita juga bisa lihat buat garis-garis mana aja sih yang dia itu kosong, yang dia itu nggak kena perpotongan. Nah, buat ini dia kan nggak kena kan. Nah, terus yang di tengah, yang ini, dia tuh juga digambarkan cuman arsiran segini, karena untuk menjelaskan detail dari perpotongannya. Tuh. Nah, terus lanjut ada gambar baut, mur, dan cincinnya. Ini juga sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau di sini kan yang salah, ini diarsir semua kan. Harusnya kan ya ada yang diarsir, ada yang enggak. Dimana yang arsir yang kena potongannya, yang nggak diarsir, dia itu yang nggak kena, kayak gitu. Nah, di sini ada arsiran, yaitu garis untuk menunjukkan bidang-bidang bekas potongan. Nah, di sini tuh juga ada ketentuannya, di mana ketentuan penggambaran arsir 1 menggunakan garis-garis tipis sejajar dengan kemiringan 45 derajat terhadap garis sumbu atau garis benda. Jarak antar arsir disesuaikan dengan luas bidang potong. Nah, jadi di sini teman-teman ngarsirnya tuh nggak asal gitu ya. Jadi ada aturannya. Seperti ini, garis juga selain itu biar rapi gitu nanti gambarnya.
Selanjutnya ada ketentuan penggambaran arsir 2, di mana benda yang sama, arah, dan jarak arsir harus sama. Nah, untuk ini kan tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, ada bagian yang dia itu jadi satu bidang, ada bagian yang dia itu berpasangan antara atas sama bawah. Kalau dari sini, kita lihatnya itu dari satu bidang. Maka dari itu, arah garisnya itu harus sama antara atas dan bawah. Lalu ada ketentuan penggambaran arsir 3. Nah, di sini untuk bagian benda yang berdampingan, arsir harus dibedakan. Nah, ini tuh sama yang seperti saya jelaskan tadi, cuma dibedakan aja antara kemiringan garisnya, kayak gitu. Ini kan beda. Ini ada dua benda gitu, antara ini dan yang besar ini. Gitu, lanjut. Ada ketentuan penggambaran arsir 4, di mana bidang yang luas cukup diarsir di sepanjang garis batas benda. Nah, ini tuh bisa diarsir di batas benda atau di pinggir-pinggir dari bendanya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada ketentuan penggambaran arsir 5, yaitu pada potongan meloncat dapat diarsir benda geser maupun sama. Nah, ini juga ketentuannya, kan ini dipotong gini kan. Nah, antara kanan dan kirinya itu juga apa ya, kayak disesuaikan dengan gambarnya, kayak gitu. Lalu ada ketentuan 6, di sini garis arsir dihilangkan sebagian untuk huruf dan angka. Nah, ini untuk peletakan ukuran gambar aja sih. Kayak dikasih jarak antara garis arsiran sama nomor dari ukurannya. Nah, ini adalah contoh yang salah. Garisnya tuh ada yang rapat, terus ada yang lebar-lebar, terus rapat lagi. Nih salah, ini terlalu rapat. Terus ini ketebalannya tebal tipis gitu. Ini terlalu tebal. Terus yang di sini tuh garisnya sampai keluar ke bidang yang diarsir. Nah, yang benar tuh kayak gini ya, teman-teman. Selanjutnya ada arsiran khusus. Nah, di sini yang biasa kita lihat kan yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini bisa buat semua jenis bahan atau besi tuang. Lalu untuk aturan yang kedua ini ada dari bahan baja. Yang ketiga ada perunggu kuningan tembaga. Yang keempat ada logam putih, seng, timah hitam, babit. Yang kelima ada magnesium dan aluminium. Yang keenam ini ada gabus, anyaman, tenunan, kulit, fiber. Yang ketujuh ini penyekat suara. Yang ke-8 ada penyekat panas. Ke-9 titanium. Ke-10 serat elektrik, elektromagnet, resistan. Yang 11 ada beton, 12 ada marmer, batu, kaca, porselin seperti ini. 13 ada tanah, 14 karang, 15 pasir, 16 ada air dan cairan lain, 17 ada kayu. Nah, lalu ada contoh, ini kan ada contoh buat gambar yang tampak atas, samping, dan depan. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang bisa mengerjakan dari hasil potongan ini? Ada yang mau jawab mungkin? Silakan ya, teman-teman. Permisi, Mbak. Iya. Ini gimana, Mbak? Pertanyaannya, Mbak? Saya kurang paham. Ini kan ada contoh benda potongan.
yang tanpa atas, depan, dan samping. Nah, tapi gambar ini tuh masih belum lengkap karena dia tuh masih belum ada hasil dari perpotongannya. Di sini teman-teman tuh diminta buat menggambar atau kasih tahu ke saya mana sih yang harusnya tuh diarsir kayak gitu. Baik, Mbak, sudah paham. Izin menjawab, Mbak. Oke, silakan. Kalau dari saya mungkin yang gambar kanan ya diarsir. Iya, kenapa gambar kanan? Yang ini? Yang itu kalau kata saya. Karena dia kan motongnya vertikal dari ini kan, dari atas ke bawah. Jadi kita motongnya itu dia gimana ya ngomong? Aduh bingung ngomongnya, Mbak. Jadi kan kita kan ngelihatnya dari samping kan, Mbak. Jadi kita ngelihatnya samping dari misal saya dari gambar yang Mbak potong tadi, saya jalan ke arah kanan. Jadi saya ngelihatnya yang dipotong itu yang kelihatan perpotongannya itu ya gambar yang kanan, bukan gambar yang bawah. Soalnya yang bawah tuh kan ngelihatnya dari bawah. Kalau ngelihat dari bawah kan nggak kelihatan kalau kita tuh motong vertikal. Kecuali kalau kita motong secara horizontal. Kalau kita motong secara horizontal, mungkin yang bawah bisa diarsir. Kalau dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Iya, oke. Udah benar jawabannya. Yang bakalan diarsir itu yang gambar di sebelah kanan ini. Nah, buat arsirannya tuh kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman dari ukuran seberapa sampai seberapa? Maksudnya ini kan gambar kanan adalah ada panjangnya nih. Nah, mana aja sih yang diarsir dari mana sampai mana gitu? Ada yang mau menambahkan mungkin? Izin menjawab, Mbak. Ya, silakan. Mungkin itu kan nanti ditarik garis horizontal ya, Mbak, dari batas pemotongan atas ke gambar itu. Yang ini? Ya, ditarik ke sini nanti sampai ke gambar itu, yang samping itu, nanti yang bawahnya diarsir. Oke, sudah benar ya teman-teman dari penjelasan teman-teman kalian. Nah, ini adalah jawabannya nih. Udah benar kan? Ini ditarik dan ini juga. Jadi yang diarsir itu ada di bagian bawah ini, seperti itu. Nah, ini udah selesai dari saya. Sebelumnya saya ini ya, absen dulu. Bentar. Ini udah masuk semua belum? Sepertinya sudah, Mbak. Insya Allah sudah, Mbak. 30 orang ya? satu seharusnya, Mbak. Oh iya. Ahmad Nasrullah. Hadir, Mbak. Akbar Ardi. Hadir, Mbak. Akmal Fitran. Hadir, Mbak. Amelia Fitri. Hadir, Mbak. Ananda Farhan. Hadir, Mbak. Andre Putra. Hadir, Mbak. Mbak, maaf Mbak, izin Mbak. Ya, apa? Ini laptop saya casannya udah agak rusak, jadi ini udah lowbat. Saya boleh absen duluan ya? Gimana ya? Bentar ya. Bentar.
Kalau saya ganti device boleh Mbak? Saya izin Oh reload. iya, Oke. ganti device aja, ganti device. Makasih Mbak ya. Oke, saya lanjutin. Tadi kan Andre, terus sekarang Anora. Hadir, Mbak. Oke. Afisena.